Bagi Mu'tazilah semua sifat Allah adalah makhluk. Sedangkan bagi Ahlu Sunnah wal Jamaah, Allah punya sifat dan punya zat. Sifat Allah tidak terpisah dari zat. Lafaz bismillah itu benar yang memang katanya berasal dari Allah. Lafaz alhamdulillah itu benar yang memang keluar dari Allah, katanya seperti itu. Kalau dipahami seperti itu berarti mereka menyatakan bahwa Allah punya organ untuk bicara. Mengingkari sifat Allah tidak boleh. Menetapkan Allah punya organ juga tidak boleh. Lalu bagaimana? Maka Ahlu Sunnah wal Jamaah memahami kalam Allah itu dari dua sisi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Bapak dengar tadi itu makhluk atau bukan? Hah? Makhluk. Suara adalah, kan tadinya tidak ada suara saya, kemudian tiba-tiba ada. Kan kita katakan ya, sesuatu yang tadinya tidak ada, kemudian menjadi ada, maka dia adalah makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tidak melawan. Allah. 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 فنوينا تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وصوابه وقربه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Bapak-bapak, Ibu, para jamaah, lanjutkan kajian kita pada hari Sabtu yang lalu. Kita sudah bahas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maknawiyah. Ma'ani. Sifat qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama dan basar. Ya, kalau urutannya kan seperti itu ya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah sudah. Kemudian sifat-sifat ma'ani dan sifat-sifat maknawiyah itu sejalan saja, yaitu qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Kita kemarin baru sampai membahas basar. Kenapa kita tunda membahas kalam? Karena ini adalah salah satu pembahasan, atau boleh jadi kita katakan yang paling menjelimet, paling memunculkan kontroversial di kalangan ulama-ulama yang mendalami ilmu akidah. Selain tentu juga masalah takdir, selain tentu juga masalah Imam Mahdi juga Pak, itu banyak perdebatan itu. Tapi pangkal perdebatan yang paling banyak dibahas itu adalah masalah sifat kalam. Sifat kalam. Dan kaunuhu mutakalliman. Nampak di video tulisan? Lah ya. Dapat pinyaan stay kan. Pinyaan sih. Ini dapat apa tuh? Spidol baru Ibu, Pak. Oke. Kalam dan mutakallim. Makanya ilmu tauhid itu kan namanya ada ilmu tauhid, ya nak? Ilmu tauhid juga bisa disebut dengan ilmu akidah. Ada lagi yang menyebut sebagai ilmu orangnya itu aja tuh. Orangnya itu juga, namanya beda-beda. Dan disebut ilmu tauhid. Kenapa disebut ilmu tauhid? Karena pangkal dari ilmu tauhid adalah mengesahkan Allah.
Kenapa disebut ilmu akidah? Karena akidah itu artinya kan ikatan kuat yang tidak bisa lepas lagi. Ikatan kuat yang tidak bisa lepas lagi. Kenapa? Karena memang dibahas dalam ilmu akidah itu adalah sesuatu yang tidak ada negosiasinya. Tidak ada negonya, Pak. Keyakinan kita yang mutlak, itu akidah. Kenapa disebut ilmu kalam? Ada yang menyebut disebut ilmu tauhid itu sebagai ilmu kalam karena pembahasan sifat kalam bagi Allah adalah pembahasan yang paling rumit dalam pembahasan ilmu tauhid. Kemudian juga sering menukil kalam, pendapat ulama, makanya disebut kalam. Kalam ini kan artinya bisa pembicaraan. Kalam. Ya, kalimat. Kalam, kalimat, kulimah. Itu asal katanya itu. Maka karena itu ini kita khususkan pembahasannya malam ini ya. Pembahasan tentang sifat kalam mutakallim. Kita kasih alas dulu. Dahulu Imam Ahmad rahimahullah dipenjara gara-gara bertikai dengan Al-Ma'mun. Apa pertikaiannya? Masalah kalam Allah. Bukan masalah kalam Allah yang dalam riwayatnya masalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu makhluk atau tidak? Itu permasalahan. Al-Quran itu makhluk atau tidak? Kan al-mawjudat itu kan dua saja, Pak. Ya, dia kalau bukan khalik atau makhluk. Dua itu aja. Khalik, pencipta, makhluk yang diciptakan. Sekarang khalik ini mencakup apa saja? Ada zatnya, ada sifatnya. Kemudian ada kemarin apa? Af'al atau perbuatannya. Ya, khalik. Ini kita tauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya seperti ini. Allah Maha Esa, yang berbuat cuma Allah, sifat Allah tidak terpisah dari zat Allah. Kemudian zat Allah tidak tersusun dan tidak terbagi. Selain daripada Allah adalah makhluk. Yang masalah sekarang, yang sekarang ini jadi masalah apa? Ini kita tidak sebut nama ya, yang dipermasalahkan orang sekarang banyak itu adalah ruh. Ruh itu makhluk atau tidak? Kalau bagi kita jelas, ruh itu makhluk. Karena kalau ruh bukan makhluk berarti balik, tidak mungkin ruh itu pencipta. Pencipta itu cuma Allah. Pokoknya kaidahnya seperti itu. Selain daripada Allah adalah makhluk. Selain daripada Allah adalah makhluk. Sekarang muncul perdebatan. Masalah apa? Masalah Al-Quran. Ya. Al-Quran ini makhluk atau khalik? Nah, ini barangkali kita mendapatkan nukilan-nukilan kisah tentang Imam Ahmad itu separuh-separuh saja. Sehingga orang menganggap bahwasanya perdebatan antara Imam Ahmad ini ahlu sunnah wal jamaah. Sedangkan Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun, ini Sunni, ini Mu'tazili. Ini Sunni, ini Mu'tazili. Mu'tazilah ini adalah kelompok, nanti kita bahas detailnya lagi Mu'tazilah. Mu'tazilah ini kelompok dia landasannya rasional saja. Dalil bisa jadi mereka tolak kalau misalkan bertentangan dengan rasio. Itu orang-orang Mu'tazilah. Bertikai antara Imam Ahmad dengan Al-Ma'mun. Pertikaiannya di mana? Apakah Al-Quran ini makhluk atau bukan? Al-Quran ini makhluk atau bukan? Kata Imam Ahmad, Al-Quran ini bukan makhluk. Al-Quran itu adalah sifat Allah. Sedangkan menurut Al-Ma'mun, Al-Quran itu adalah makhluk. Kenapa Al-Quran adalah makhluk? Karena kalau Al-Quran bukan makhluk, berarti Al-Quran adalah khalik. Al-Quran itu bukan khalik. Al-Quran itu bukan Allah. Ya, ini perbedaan gara-gara apa? Gara-gara barangkali kita susah menukilkan masalah Al-Quran ini. Karena kitab Allah bukan cuma Al-Quran, Pak. Kitab Allah bukan cuma Al-Quran. Apa saja kitab Allah, Pak? Injil, Taurat, Zabur,
Kemudian juga ada suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Maka ini penting. Sebenarnya pertikaian ataupun perdebatan antara Imam Ahmad dengan Al-Ma'mun, Imam Ahmad mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Kalau Al-Ma'mun mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran itu makhluk. Kalau Imam Ahmad bukan makhluk. Kenapa agak aneh kita membaca pertikaian ini? Gara-gara yang dipertikaikan adalah Al-Quran. Sebenarnya yang dipertikaikan itu bukan Al-Quran, tapi sifat kalam Allah. Kalam. Nah, ini baru agak nyambung kita kalau baca kisah. Kenapa Imam Ahmad sampai masuk penjara? Karena andai misalkan ditanya pada Imam Ahmad, tanya pada Imam Ahmad gini, Pak. Atau siapapun orang berakal di sini ya, atau siapapun orang berakal di sini. Ini makhluk enggak? Ini makhluk enggak? Ini makhluk. Ya. Orang berakal pasti mengatakan ini makhluk. Makhluk itu apa? Sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada. Proses dari tidak ada menjadi ada itu kan namanya al-khalqu, penciptaan. Berarti ini diciptakan enggak? Oh iya. Kertas ini diciptakan, tintanya juga diciptakan, benang ini juga diciptakan, warna ini juga diciptakan. Itu adalah makhluk, pasti itu. Ini mahal ittifaq kita. Ini adalah sesuatu yang kita sepakati bersama, bahwasanya Al-Quran yang tertulis di kertas adalah makhluk. Kenapa? Karena kertasnya juga adalah makhluk. Kertas adalah makhluk. Alat untuk menulisnya, tintanya juga adalah makhluk. Kita ganti objek. Kalau kita ganti objek sekarang, apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Yang Bapak dengar tadi itu makhluk atau bukan? Hah? Makhluk. Suara adalah, kan tadinya tidak ada suara saya, kemudian tiba-tiba ada. Kan kita katakan ya, sesuatu yang tadinya tidak ada, kemudian menjadi ada, maka dia adalah makhluk. Maka suara yang saya baca tadi itu makhluk. Ada orang yang menyatakan bahwa yang saya baca tadi bukan makhluk, itu orang gila. Atau orang kafir bisa-bisa. Maka berarti yang diperdebatkan oleh Imam Ahmad dengan Al-Ma'mun itu sebenarnya bukan Al-Quran, tapi apa? Nah ini, kalam itu betul. Allah itu berkalam atau tidak? Allah itu berfirman atau tidak? Ya, itu sebenarnya yang diperdebatkan. Kalau bagi orang-orang Mu'tazilah, Allah tidak berfirman. Kenapa Allah tidak berfirman bagi orang-orang Mu'tazilah? Karena kalau dikatakan Allah berfirman, kalau dikatakan sebenarnya bagi Mu'tazilah Allah itu tidak punya sifat. Nah, ini masalah Mu'tazilah itu, Pak. Bagi Mu'tazilah yang ada itu cuma zat, tidak ada sifat. Bagi Mu'tazilah. Allah tidak ada kudrat, Allah tidak ada iradat, Allah bukan Rahman, bukan Rahim, itu semua adalah makhluk semua itu. Sifat Allah semuanya adalah makhluk. Bagi Mu'tazilah semua sifat Allah adalah makhluk. Sedangkan bagi Ahlu Sunnah wal Jamaah, Allah punya sifat dan punya zat. Sifat Allah tidak terpisah dari zat. Allah lah Ar-Rahman, Allah lah Ar-Rahim, Allah lah Al-Basir, Allah lah As-Sami'. Seperti itu kita mengenal Allah. Maka memahami landasan ini dulu baru bisa kita memahami selanjutnya. Ini mohon maaf ya Pak ya. Kalau dahulu kan tidak dibahas, mana ikut di masjid. Apa gunanya bahas ini di masjid? Sekarang dibahas. Kenapa sekarang dibahas? Di Facebook banyak cerita-cerita. Ya, Al-Quran makhluk atau bukan? Ya. Ada beberapa orang yang salah paham memahami kalam Allah. Apa itu? Hapus lagi ya. Kalam. Ya, kalam Allah atau firman Allah. Semua muslim kalau mengingkari bahwa Allah berfirman kafir, itu dulu Pak.
Kalau ada muslim yang mengingkari bahwasanya Allah berfirman, maka dia kafir. Karena Al-Quran itu firman Allah. Taurat itu firman Allah, Injil dan Zabur juga firman Allah. Masalahnya sekarang apa? Kalam Allah itu apa sih? Ini. Kalam Allah itu apa? Ada orang-orang Mu'tazilah. Ya, orang Mu'tazilah. Bagaimana keyakinan orang-orang Mu'tazilah? Kalam Allah itu makhluk. Allah tidak berkalam. Kenapa? Karena kalau kita katakan Allah berkalam, berarti kita katakan bahwa Allah punya organ-organ untuk berkalam. Sedangkan Allah tidak punya organ. Ini penting. Ya, kalau dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berkalam bagi orang-orang Mu'tazilah, berarti kita katakan bahwa Allah punya lidah. Kita katakan Allah punya pita suara. Kita katakan Allah punya jauf, khayshum, safatain, segala macam. Ya. Efeknya. Benarkah pendapat Mu'tazilah dari situ? Yang di situnya benar. Tapi mereka kebablasan. Kebablasannya di mana? Selain mereka menyatakan bahwa sifat kalam Allah itu makhluk, mereka juga menafikan atau mengingkari semua sifat. Ini masalahnya. Mengingkari sifat, tidak ada sifat kalam itu katanya. Ya. Ada lagi siapa? Mujassimah. Mujassimah menyatakan bahwa kalam Allah itu berhuruf bersuara. Nah, ini benar yang mereka bilang berasal dari Allah. Lafaz bismillah itu benar yang memang katanya berasal dari Allah. Lafaz alhamdulillah itu benar yang memang keluar dari Allah, katanya seperti itu. Kalau dipahami seperti itu berarti mereka menyatakan bahwa Allah punya organ untuk bicara. Dan ini sesat juga. Ini sesat juga. Hati-hati. Ya, iya Pak. Betul. Ah, itu yang akan kita lihat. Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana memahami kalam Allah. Ahlussunnah wal Jamaah memahami bahwa kalam Allah itu ada dua. Ya. Ketika kita membahas tentang kalam Allah, yang kita bahas itu sebenarnya dua. Yang pertama namanya kalam nafsi. Yang kedua namanya kalam, boleh disebut kalam munazzal. Oke, contoh ya Pak ya. Bapak ngirim foto ke printer atau mengirim Word file ke printer, kemudian printer mencetak, atau Bapak nelpon orang. Di HP ini kita ngomong, di HP satu lagi keluar suara. Di HP ini kita ngomong, di HP satu lagi keluar suaranya. Sekarang yang mengantarkan dari HP satu ke HP lain itu bentuknya bagaimana? Pakai suara enggak, Pak? Transmisi antara satu HP ke HP lain itu pakai suara enggak? Enggak. Dari siku baru keluar suara. Bentuk itu pun firman Allah sebenarnya. Firman Allah itu sebenarnya bagaimana? Ilmu Allah. Kan cara turun wahyu kepada Nabi kan banyak. Ada turun langsung ke kalbu Nabi, berarti Allah Subhanahu wa taala berikan langsung ilmu kepada Nabi, baru Nabi yang berkalam. Itu bedanya. Kalam nafsi itu apa tuh? Itu ilmu Allah, Pak. Kalam nafsi itu adalah ilmu Allah. Yang ini apa? Yang sudah berhuruf dan bersuara, yang sudah maktub, yang sudah tertulis. Ini ada huruf,
Maksudnya apa? Ahlus sunnah wal jamaah ini dia mengkompromikan dua pendapat ini, Pak. Tidak mengingkari betul dan tidak menetapkan ini. Ini tidak boleh, ini juga tidak boleh. Nih. Ya, mengingkari sifat Allah tidak boleh. Menetapkan Allah punya organ juga tidak boleh. Lalu bagaimana? Maka ahlus sunnah wal jamaah memahami kalam Allah itu dari dua sisi. Contoh, saya punya ide tapi saya tidak sampaikan ide itu kepada Bapak. Ide yang ada dalam pikiran saya itu berbahasa atau tidak? Ada bahasanya enggak? Ide, ada suaranya enggak? Enggak ada suara. Bahasa mungkin bahasa yang kita pahami saja. Tapi ide saya bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris enggak, Pak? Bisa? Bisa saya sampaikan dalam bahasa Indonesia enggak? Bisa disampaikan dalam bahasa Minang enggak? Ah, berarti ada dua ya. Pandangan masalah kalam itu kita lihat dari dua sudut pandang. Pertama kita lihat dari ilmu Allah. Ya, ini bahaya ya kalau dikatakan bahwasanya memang kalam Allah itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu kalam Allah langsung. Ini kalam Allah langsung. Seolah-olah nanti dikatakan Allah itu berbahasa Arab. Pertanyaan kita kemudian, bahasa Arab ini adanya kapan? Bahasa Arab itu bahasa penduduk surga, ya Pak. Tapi Nabi Adam pakai bahasa apa? Tidak pakai bahasa Arab. Nabi Ibrahim pakai bahasa apa, Pak? Bukan bahasa Arab juga. Nabi Yusuf bukan bahasa Arab juga. Kisah-kisah Nabi yang tercantum di dalam Al-Quran itu versi terjemah atau tidak? kan kisah aslinya terjadi dalam bahasa Nabi Yusuf. Kisah aslinya terjadi dalam bahasa orang-orang Bani Israel. Yang termaktub dalam Al-Quran berarti apa tuh? Ide cerita itu, hakikat cerita itu yang diekspresikan dalam bahasa Arab. Jangan main-main. Jangan main-main. Bagaimana cara Nabi Yusuf memanggil bapaknya, Pak? Kalau dalam Al-Quran, ya abati. Tapi kalau hakikatnya ketika itu Nabi Yusuf manggil bapak beliau, apakah memang ya abati? Belum tentu. Kita tahunya Nabi Yusuf itu namanya Nabi Yusuf. Apakah di lingkungan Bani Israel Nabi Yusuf dipanggil dengan Nabi Yusuf? Belum tentu, bisa jadi dipanggilnya Yusuf. Yosef, bisa jadi dipanggil Yosef. Nabi Isa bagi kita memang dipanggil Nabi Isa. Tapi di lingkungan Bani Israel Nabi Isa dipanggil apa? Bisa Joshua, ya, bisa Yesua, bisa Yesus. Yesus itu kan sudah romanization ya, diromankan. Karena agama Kristen berkembangnya di Yunani. Ya. Di Yunani. Nah, masalahnya kan di sini Roma ya, di Roma. Kan orang-orang Roma itu kan Marcus Antonius kalau dibawa ke Amerika jadinya Mark Antony. Kan beda logat ya, Pak ya. Kalau di orang Roma Markus. Kalau di orang Amerika, Mark. Ya, Antonius jadi Anthony. Sama dengan kalau orang-orang Rusia, Karimov seperti itu ya. Dia namanya Karim tapi pakai off belakangnya. Ya, ada kawan saya namanya Daulat. Namanya versi Arab Daulat. Ya, tapi bahasa Rusianya Devlatov. Nah, ini tulisan bahasa Rusianya. Ini namanya apa nih, Pak? Logat. Ya, lahjah kalau dalam bahasa Arab, accent ya. Ya, Jibril bisa jadi Gabriel, bisa jadi Jabrail. Tapi walaupun beda-beda orangnya sama enggak? Ini enggak akan beda. Ini tidak akan. Tapi ini kalau diturunkan kalam Allah kepada Nabi Musa dengan bahasa Nabi Musa. Diturunkan kalam Allah kepada Nabi Muhammad dengan bahasa. Itu yang mesti dulu dipahami ya. Transmisi dari Allah kepada Nabi Muhammad, wallahu alam. Allah Subhanahu wa taala berkalam dengan Nabi Musa, betul, enggak boleh diingkari. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah memang benar-benar berkalam kepada Nabi Musa. Sebenarnya kalau kita pahami saja sampai di situ kan aman, Pak. Tapi masalahnya orang-orang awam kemudian membayang-bayangkan bagaimana Allah berkalam dengan Nabi Musa.
Kalau ulama ahlu sunnah wal jamaah, udah selesai. Ya, yang tafwid, imani saja pokoknya Allah berkalam dengan Nabi Musa, titik, cut. Dan Allah tidak punya organ bicara, cut. Kita tanzih namanya. Apa namanya? Tanzih. Tanzih ini penting. Apa tanzih ini? Menyucikan Allah dari semua sifat makhluk. Ya. Allah berkalam dengan Nabi Musa. Ya, Allah berkalam dengan Nabi Musa. Bagaimana? Jangan bagaimana. Gitu kalau yang tafwid. Pokoknya kita tidak boleh membayangkan bahwa Allah punya sifat-sifat makhluk. Allah berjumpa dengan Nabi Muhammad, terbalik. Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Ya Pak ya. Bagaimana berjumpanya? Udah. Pokoknya jangan kamu bayangkan Allah punya sifat makhluk, sifat bertempat, segala macam. Pokoknya Allah berjumpa Nabi Muhammad, titik, selesai. Itu namanya aliran tafwid. Intinya apa? Menyucikan Allah dari sifat-sifat makhluk. Tapi untuk orang-orang yang sudah terlanjur membayang-bayangkan bagaimana Allah berkalam, mau tidak mau kita harus menjelaskan dengan metode ini. Ya, Allah berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha, kemudian Allah berkalam dengan Nabi Muhammad. Bagaimana proses berkalamnya? Kita pahami dulu ada kalam ilmu Allah. Kemudian apa lagi? Nabi Muhammad memahami bukan dengan telinga mendengar. Nabi Muhammad mendengar bukan dengan telinga, tapi ya langsung dengan hakikat yang menerima. Seperti transmisi tadi. Ya, HP memahami sinyal-sinyal. Bentuk sinyal itu apakah seperti suara, Pak? Enggak. Sinyal tidak seperti suara. Tapi HP bisa memahami sinyal itu enggak? Ya, Pak. Sekarang Nabi Muhammad sedang berkumpul dengan sahabat. Tiba-tiba Nabi berpeluh dingin. Tabi peluh Nabi SAW ketika duduk bersama para sahabat. Seperti jaras. Itu kalau kata Manak Khaton ya. Terbit peluh Nabi SAW. Sahabat lain mendengar firman Allah enggak saat itu? Enggak. Yang mendapatkan cuma Nabi SAW. Sama seperti itu, transmisi. Berarti itu bukan dengan huruf, bukan dengan suara. Dengan apa? Transmisi langsung. Kemudian Nabi yang menyampaikan. Ini dia. Kalam munazal. Munazalnya apa? Yang sudah diturunkan. Di kalam, kalau sudah diturunkan, maka Allah ya memberikan paham kepada orang ini, kemudian menyampaikan ini firman Allah, ini yang Allah sampaikan. Huruf dan suara itu makhluk, betul, dan Allah terbebas dari sifat makhluk. Huruf suara ini makhluk, huruf ini makhluk, suara ini makhluk, sedangkan Allah tidak. Ya, dan kalau misalkan dikatakan makhluk, iya oke, sampai di sini aman kita nih, dari Mu'tazilah sampai di sini aman. Tapi kemudian mereka juga mengingkari sifat, semua sifat. Sifat kalam dia ingkari, sifat sama dia ingkari, sifat basar dia ingkari. Ahlu sunnah wal jamaah ngambil jalan tengah. Kalam, ada kalam nafsi, yaitu ide kalam itu sendiri. Ide kalam itu sendiri bagi Allah, ilmu Allah tidak dengan bahasa, tidak dengan suara. Ketika sudah sampai kepada makhluk, baru sesuai dengan makhluk. Ya, ya Pak. Ayo Ustaz. Ya. Iya, Panji Gumilang. Ya. 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 Mm-mm. Al-Quran bukan dibahasakan oleh Nabi. Yang membahasakan Al-Quran adalah Allah. Nabi cuma menyampaikan. Ini penting. Ini bedanya hadis dengan Al-Quran. Ustaz ya. Kalau hadis itu bagaimana? Ilmu Allah. Ya.
Yang dari Allah tidak secara bahasa. Yang sampai kepada Nabi sudah seperti bahasa. Gini, ada ide disampaikan ke HP. Nah, HP boleh ganti sesukanya enggak? Nah, bagaimana transmisi itu sampai ke HP begitu? Ini perumpamaan saja, saudara. Begitu HP membahasakan kepada kita. Tidak berkurang satu huruf, tidak bertambah satu huruf. Ya, jangan nanti dipahami kalau ada hadis, namanya hadis qudsi juga ada. Hadis qudsi dengan Al-Qur'an itu sebenarnya sama-sama firman Allah. Bedanya apa? Yang satu bagian dari Al-Qur'an, yang satu bukan bagian dari Al-Qur'an. Ada yang membahasakan hadis qudsi itu baru pakai redaksi Nabi Muhammad. Bedakan antara bahasa Nabi dengan redaksi Nabi. Bahasa Nabi beda dengan redaksi Nabi. Ya, kalau bahasa Nabi, bahasa Arab. Itu maksudnya. Al-Quran disampaikan dengan bahasa Nabi, betul. Tapi Al-Quran disampaikan dengan redaksi Nabi, ini salah-salah. Ya. Karena seolah-olah kalau kita katakan Al-Quran disampaikan dengan redaksi Nabi, berarti detail-detail kata itu berasal dari Nabi. Padahal pemilihan setiap kata dalam Al-Quran, bahkan setiap huruf dari Al-Quran itu, detail pemilihannya siapa yang menentukan? Allah. Yang kita permasalahkan bukan munazal ini lagi. Ya, ini dari Allahnya. Ya, tidak ada huruf, tidak ada suara nempel pada Allah. Tapi ketika sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad, Allah sudah turunkan berupa paket. Paketnya sudah ada hurufnya, sudah ada harkatnya tidak ada. Hurufnya saja. Cara membacanya juga. Ya. Kan Al-Quran itu turun dari Allah kemana dulu? Lauh Mahfuz. Ya. Apa Pak? Ya. Dari Allah. Lauh Mahfuz. Para ulama mengatakan Al-Quran dari Allah ke Lauh Mahfuz ini di bulan Ramadan. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadri, itu maksudnya apa? Al-Quran turun satu bulan, Al-Quran turun satu paket dari juz 1 sampai juz 30, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dari Allah ke Lauh Mahfuz satu turun. Baru dari Lauh Mahfuz kepada Nabi berangsur-angsur. Berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Ada ayat-ayat yang turun di Makkah, ada ayat-ayat yang turun di Madinah. Ada yang turun melalui malaikat Jibril. Ada ayat yang turun kepada Nabi langsung. Ya, seperti sautul jaras. Ya. Jadi seperti itu Al-Qur'an turun kepada Nabi berangsur-angsur. Yang di sini ini sudah satu paket nih. Ini sudah satu paket, sudah ada bahasanya nih yang di sini, Pak. Yang di sini sudah ada bahasanya, tapi yang masalahnya di sini enggak boleh nih. Ini sifat-sifat makhluk di sini terlarang ya. Tapi Lauh Mahfuz itu makhluk enggak? Lauh Mahfuz makhluk. Hah? Di sini bahasa Arab nih. Di sini enggak boleh ada bahasa. Itu di luar jangkauan, ini enggak boleh. Yes, yang di sini sudah bahasa Arab. Ya, bagaimana proses peralihan dari ilmu Allah menjadi bahasa itu Allah yang kuasa. Ini contoh aja ya, dari tidak ada menjadi ada. Air yang tadinya tidak ada menjadi, proses dari tidak ada menjadi ada itu bagaimana? Ini dibahas oleh Ustaz Wahyudi ini. Ketika masalah filsafat kemarin, orang filsafat ini kan semuanya dia pikirkan, Pak. Proses dari sesuatu yang ada menjadi zat lain kan enak kita membayangkan. Contohnya telur ayam. Bagaimana proses telur ayam itu tercipta? Ayam memakan makanan. Dalam makanan ayam itu ada kalsium, ada proteinnya, ada kolesterolnya, ya, ada serat-seratnya, ada vitaminnya. Kemudian kalsium membentuk cangkang telur, kemudian semakin berisi telur semakin besar. Itu kan enak, Pak. Yang kita bayangkan adalah sesuatu yang ada menjadi sesuatu ada yang lain. Ya. Dari dada ayam, dari tigo sabaleh menjadi ciri ayam itu bisa kita bayangkan. Coba bayangkan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, bagaimana prosesnya, Pak? Nah, gimana tuh? Ya, sama dengan itu tuh. Bagaimana proses dari Allah menuju Lauh Mahfuz? Ya, mau kita bayangkan berarti kita balik ke asal penciptaan.
Ketika tidak ada segala sesuatu, yang ada cuma Allah. Apa makhluk pertama yang Allah ciptakan? Kalam. Pernah ya? Kan kalam yang pertama kali Allah ciptakan untuk mencatat semua. Pertanyaannya bagaimana proses kalam itu dari tidak ada menjadi ada? Ya. Ini penting nih, transmisi. Sekarang ada ayat yang menggelitik. Ini menggelitik ayat. Saya lupa nomornya. Surat An-Nahl ya. Wa auha rabbuka ilan nahli. Dan Allah menurunkan wahyu kepada lebah. Anittakhidhi minal jibali buyutan. Buatlah di gunung-gunung, dari gunung-gunung itu rumah-rumah. Dan dari pohon-pohon. Dan dari bangunan-bangunan yang dibuat oleh manusia. Jadi lebah dapat wahyu dari Allah ya Pak ya. Jangan dibilang pula lebah Nabi nanti. Kok sasik lu kok aduh. Lebah Nabi. Lebah membangun rumah. Di mana lebah membangun rumah? Di gunung-gunung. Kemudian di rumah manusia, di pohon-pohon. Sekarang pakai bahasa apa Allah menurunkan wahyu pada lebah? Nah, kayaknya tidak boleh. Jangan nanti dipahami Allah berarti pakai bahasa Arab. Kok kalau ada ayat pun nanti dia katakan Allah pakai bahasa akan kurang ajar. Allah pakai bahasa binatang dia bilang kan kurang ajar. Dulu Harun Yahya kan video-video bagusnya masih banyak tuh Pak. Silakan Bapak tonton video sebelum dia dijatuhi hukuman mati 78 kali itu ya. Tak berapa kali hukuman matinya Harun Yahya tuh. Itulah hidayah dari Allah ya Pak ya. Harun Yahya membuat video-video banyak yang membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa menciptakan alam ini. Salah satunya rayap. Lebah juga dibahas. Bisa lebah membuat rumah lebah bentuknya persegi 6. Samo gadang. Kalau disusun bulat-bulat, dibuat eksperimen. Disusun petak-petak. Box, peta. Ya, sampai kira-kira setinggi rumah lebah. Itu susunannya kokoh enggak? Enggak kokoh. Enggak kokoh, Pak. Kalau dibuat bulat. Itu kokoh enggak? Lagi-lagi enggak kokoh. Apa susunan paling kokoh? Persegi 6. Dari mana lebah tahu? Itu pertanyaannya ujung-ujungnya. Dari mana lebah tahu? Tuh balik kayak tadi itu. Enak. Bagaimana Allah memberitahu pada lebah? Kemudian dibuat contoh lagi rayap. Rayap itu buta tapi bisa membangun rumah dan masing-masing rayap itu membangun bagian spesifik. Jadi bentuk rayap enggak rayuk diawak, dia rayuk diawak aja nomor itu. Dibuat rumah besar dan tingginya sampai 2 meter. Di dalam bangunan yang tinggi ini rayap-rayap di Afrika itu ada kamar-kamarnya, Pak. Ada kamar-kamarnya. Ya, kok bisa rayap bikin seperti itu dan sirkulasi udaranya juga lancar. Balik kepada kalau ilmuwan menyebutnya apa? Insting. Ilmuwan menyebutnya kalau hewan itu apa namanya? Insting. Kalau manusia yang bukan nabi namanya apa? Ilham. Ilham. Saya dapat ilham, ya enggak? Itu ilham. Sebagaimana Abdul Muthalib mendapatkan ilham. Nah, itu ya penyebutan-penyebutan saja. Tapi yang ide itu sendiri ada bahasanya enggak? Ada. Tapi yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad berbahasa Arab enggak? Iya, berbahasa Arab. Iqra, ya bahasa Arab itu. Yang enggak boleh apa? Yang enggak boleh nanti paham orang-orang liberal. Bagaimana orang-orang liberal? Orang-orang liberal ini mengatakan apa? Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah redaksi Nabi Muhammad. Kalau kita katakan Al-Quran memakai bahasa Nabi dalam artian bahasa Arab, itu betul tuh Pak. Tapi kalau dikatakan Al-Quran memakai redaksi Nabi, berarti yang dipahaminya kemudian apa?
Berarti kalau kita baca Quran, kita boleh ubah lafaz Al-Quran dengan yang semakna dengan itu. Ya enggak? Misalkan Bapak, saya nyampaikan pada Bapak, Pak, tolong siram bunga besok pagi, kata saya pada Pak Ipin. Pak Ipin boleh enggak bilang, mohon maaf, ulang lagi. Pak Ipin, tolong sampaikan kepada Ustadz Mara, agar menyiram bunga besok pagi, kata saya. Kemudian ketika Pak Ipin sampai kepada Ustadz Mara, apa kata Ustadz Mara? Ustadz Mara, kata Ustadz Habib, besok pagi jangan lupa siram bunga. Itu redaksinya sama atau tidak? Idenya sama enggak? Itu orang-orang liberal memahaminya seperti itu. Kalau redaksi Nabi saja, Al-Quran ini berarti boleh diganti-ganti. Susunannya boleh diganti, asal maknanya sama. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena lafaz Al-Quran itu sudah maksur, ditentukan oleh Allah, tidak boleh digonta-ganti. Jangankan Al-Quran, hadis saja boleh tidak riwayat bil makna. Meriwayatkan hadis dengan makna boleh. Tapi kalau orang meriwayatkan hadis dengan makna, itu kesikohannya jadi kurang, Pak. Hadis kan boleh kita sampaikan seperti itu ya kepada orang, ya enggak? Ada orang menyampaikan, misalkan, hadis-hadis yang beda redaksi. Hadisnya sama, tapi redaksinya berbeda. At-tuhru syatrul iman, contohnya, ya enggak? Wa ju'ilat lil ardu tahura, seperti itu. Ya, atau dalam riwayat lain dijadikan masjid bagi Nabi, dijadikan bumi bagi Nabi Muhammad sebagai masjid. Itu redaksinya kan boleh jadi berbeda-beda, Pak. Boleh enggak tuh? Boleh kalau hadis. Boleh kalau hadis. Tapi nanti ulama berbeda-beda level. Ada ulama yang benar-benar menyampaikan sebagaimana Nabi menyampaikan. Ada ulama yang hanya menyampaikan secara bil makna, riwayat makna. Orang yang menyampaikan riwayat bil makna levelnya di bawah tuh, Pak. Kalau ulama yang benar-benar dakik, benar-benar detail, benar-benar amanah dalam menyampaikan hadis. Kalau saat menyampaikan hadis itu misalkan Nabi memegang kepala, dia pegang kepalanya. Kalau misalkan saat menyampaikan hadis Nabi seperti ini, ya enggak? Asyahru, gitu aja dia menyampaikan hadis. Kalau yang tertulis di dalam kitab hadis kan Nabi SAW kan disebutkan. Ya, Nabi SAW menyampaikan asyahru hakadha seperti itu. Enggak pakai ini, Pak. Kalau yang tertulis itu contoh. Ya, jadi jangan dipahami Al-Quran itu redaksi Nabi, ini salah. Al-Quran bukan redaksi Nabi. Tapi Al-Quran diturunkan dengan bahasa Nabi, betul. Kenapa? Karena Allah sayang pada Nabi Muhammad. Sehingga Allah menurunkan kalam yang bisa dipahami oleh Nabi Muhammad dan bisa disampaikan kepada umatnya. Itu baru betul. Boleh mengganti lafaz Al-Quran? Tidak boleh. Karena semua yang ada di dalam Al-Quran itu maksur. Sudah ditentukan dari sononya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum Nabi Muhammad SAW lahir, yang Al-Quran itu sudah ada. Ide Al-Quran itu sudah ada. Ya. Belum terjadi kejadian. Belum terjadi perempuan protes pada Nabi. Belum terjadi perempuan bertanya kepada Nabi tentang ilah. Belum lagi orang bertanya kepada Nabi tentang perempuan yang ditalak. Belum lagi orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi tentang Ashabul Kahfi. Kan seperti itu ya. Kan datang orang-orang bertanya kepada Nabi tentang Ashabul Kahfi. Turun kisah Ashabul Kahfi. Belum lagi orang-orang itu bertanya kepada Nabi yang kisah atau ide tentang Ashabul Kahfi bahkan dengan lafaz-lafaznya itu sudah ada di Lauh Mahfuz, Pak. Ya, jangan asal-asal diganti-ganti saja. Ini orang tidak belajar, ya. Orang-orang liberal kalau dia ingin mengganti-ganti Al-Quran, jadi nabi lah, Wang. Ya. Jadi nabi lah kamu, nanti Allah turunkan wahyu kepada kamu. Betul tuh, nanti kitab suci kamu bahasanya bahasa orang mana? Kamu orang Tegal, bahasa Tegal. Orang mana? Kamu orang Mandailing, pakai bahasa Mandailing nanti. Jangan Al-Quran ini yang digonta-ganti, nah boleh. Sebenarnya Pak, terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Nah, ini penting juga ya. Terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Al-Quran bisa salah enggak, Pak? Al-Quran bisa salah enggak? Terjemahannya bisa salah enggak? Terjemahan bisa salah. Ya, contohnya alaqah dalam Al-Quran. Alaqah. Proses penciptaan manusia disebut manusia berasal dari partai alaqah. Kalau dalam Al-Quran dikatakan segumpal darah. Nutfah dulu, nutfah itu kan air mani. Dari air mani kemudian berubah menjadi
Alaqah. Harun Yahya itu memberikan sudut pandang lain tentang alaqah. Katanya apa? Alaqah ini secara bahasa artinya lintah, Pak. Ya. Alaqah itu secara bahasa artinya lintah. Dan memang anak bayi yang berada di dalam perut ibunya, itu yang disebut zigot. Kalau dalam bahasa biologi, proses perkembangan anak dari sperma bertemu dengan ovum berubah menjadi zigot. Dari zigot kemudian berkembang menjadi embrio janin. Baru lahir anak. Alaqah itu ternyata bentuknya seperti lintah, Pak. Ya, seperti lintah. Bentuk lintah enak. Anggap salah bentuk lintah, Pak. Ini dinding rahim dan zigot itu menempel di dinding rahim sebagaimana lintah nempel. Jadi itu contoh, ya. Ini contoh saja. Penerjemahan Al-Qur'an itu bisa keliru, bisa saja. Al-Qur'u itu bisa berbeda. Ya, tapi yang tidak mungkin salah apanya? Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak mungkin salah. Sampai tahun 40-an atau 60-an haram hukum menerjemahkan Quran. Sepakat ulama seluruh dunia. Baca nanti ya Pak. Kalau Bapak penasaran sejarah penerjemahan Al-Qur'an, tahun berapa Al-Qur'an pertama kali diterjemahkan? Tahun berapa Al-Qur'an pertama kali diterjemahkan? Dan sejak itu banyak aja aliran sesat. Kalau sebelum itu orang menerjemahkan Al-Qur'an karena tidak ada, orang mau merujuk Quran pasti bertanya kepada ulama. Tapi kalau sejak Al-Qur'an ini diterjemahkan efeknya bagaimana? Al-Qari'ah itulah jadinya. Ya, tahu Pak, cerita Al-Qari'ah. Ya, Al-Qari'ah ini artinya apa nih? Kiamat. Dia bilang Al-Qari'ah itu artinya pembaca Quran perempuan. Nah, jadilah nanti kita seperti laron. Bagaimana laron itu? Laron itu nanti ya menuju cahaya, kemudian copot sayapnya, kemudian mati. Apakah dia mati sia-sia? Tidak, dia mati menemukan cahaya, nurun ala nur. Jadi antum-antum beruntung dengar kajian saya malam ini. Beruntung dari Hong Kong. Nah, enggak boleh ya. Ya, balik tadi ya, Ahlussunnah wal Jamaah memahami bagaimana kalam dua. Ada kalam yang nafsi itu berkaitan dengan ilmu Allah. Ilmu Allah ini tidak ada awal, tidak ada akhir. Makanya kita katakan Allah tidak diam. Allah tidak pernah diam. Kalau manusia kadang-kadang ngomong, kadang-kadang diam. Kalau Allah tidak pernah diam. Allah senantiasa berfirman. Kenapa? Karena Allah tidak terikat waktu. Tapi kalam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mengandung huruf, mengandung suara. Allah berkalam dengan Nabi Musa, Ustaz. Ya, Allah berkalam dengan Nabi Musa. Nabi Musa kan seperti itu ya, pergi ke wadi bilwadil muqaddasi tua, kemudian terdengar suara. Ya, akulah Tuhanmu kata Allah. Itu kan dengan suara, Ustaz. Iya. Tapi suara yang didengarkan oleh Nabi Musa itu bagaimana prosesnya? Kenapa ada suara? Suara itu bukan dari Allah. Tapi Allah ciptakan suara itu dari pohon yang tampak oleh Nabi Musa saat itu. Ya, bukan pohon itu yang Allah. Dipahami, itulah pohon itu yang Allah. Ya. Ketika saya ngomong misalkan ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, artinya saya menciptakan di bumi khalifah. Yang ngomong siapa? Saya. Tapi makna yang saya sampaikan sebenarnya berasal dari siapa? Dari Allah. Yang saya ucapkan itu makhluk, betul. Yang saya ucapkan itu makhluk. Ya, tapi kalam Allah bukan makhluk, tapi kalam Allah itu apa tadi? Sifat. Ini sifat. Sifat Allah bukan makhluk. Ini penting dikatakan. Sifat Allah bukan makhluk. Tapi huruf dan suara pasti makhluk. Mentang-mentang makhluk kemudian boleh diotak-atik. Oh, tidak bisa. Ya, jangan mentang-mentang makhluk boleh diotak-atik. Bukan berarti mentang-mentang makhluk bukan diotak-atik. Itu makhluk yang sudah diciptakan Allah. Lafaz, huruf, suara diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Mana awalnya, mana akhirannya, berapa jumlah hurufnya, sudah sedetail itu, tidak boleh diotak-atik. Ya. Yang kita tidak ingin dua ini ya. Mengingkari sifat Allah tidak boleh. Menyatakan Allah punya organ bicara juga tidak. Ya, tidak. Kan huruf-huruf dalam Al-Quran itu berapa makharijul hurufnya? 5. Allah punya khasyum tidak? Nah, itu kan bahaya juga kan. Ini bahaya menyatakan Allah punya huruf dan suara, bahaya juga. Allah punya khasyum nanti, Allah punya halak nanti. Ya, Allah punya lisan, syafatain. Ini bahaya, ya. Sampai di sini kira-kira
tentang masalah kalam Allah. Nggak usah panjang-panjang sebenarnya, harusnya nggak usah panjang-panjang. Udah, sampai di sini aja selesai. Al-Quran apa tuh Ustaz? Tunggu dulu. Ya, kalau ada orang nanya Al-Quran itu makhluk atau bukan? Ambil cah dulu. Al-Quran dipahami sebagai kalam nafsi, bukan makhluk. Itu adalah sifatun qaimatun bizatihi ta'ala. Itu adalah sifat Allah. Kalau yang kamu tanya tadi adalah ini, maka kita jawab tegas. Ini apa nih Pak? Ini makhluk. Kalau yang kamu tanya adalah bacaan qari di masjid tadi, tegas kita katakan itu makhluk. Itu adalah makhluk. Nah, jangan nanti itu bukan makhluk. Yang bacanya aja makhluk. Yang bacanya aja makhluk. Ya, huruf suara itu makhluk, bahasa itu makhluk, dan Allah tidak bersifat dengan sifat-sifat makhluk. Huruf, suara, bahasa. Huruf itu makhluk, suara itu makhluk, bahasa juga makhluk. Dan Allah terhindar dari ini. Nah ini, ujung-ujungnya balik kepada apa namanya? Tanzih. Apa arti tanzih tadi Ustaz? Menyucikan Allah. Ya. Allah dari sifat makhluk. Nah, itu penting. Yang paling simpel itu sebenarnya cara tafwid ulama, ya enggak? Ustaz, Al-Quran itu kalam Allah. Ya, selesai. Selesai. Jangan banyak tanya. Jangan tanya proses turun ini segala macam. Al-Quran kalam Allah. Selesai. Ya. Ustaz, Taurat kalam Allah juga Ustaz? Iya. Dah, imani saja. Pakai bahasa apa Ustaz? Ibrani. Dah, selesai. Tidak usah panjang-panjang bahas. Pokoknya yakini saja bahwasanya semua kitab itu diturunkan memang dari Allah. Selesai itu. Tapi ketika awak sudah mulai membayangkan proses, baru sase jadi. Baru sase jadinya. Orang-orang membayangkan proses itu pasti sase. Mendalami sesuatu yang tidak seharusnya didalami itu pangkal sesat. Bagaimana proses penciptaan ruh, Pak? Wa nafakhtu. Dihembuskan oleh Allah. Mulai sase. Kalau Allah menghembuskan ruh berarti Allah punya kan itu nan sase itu. Ya, atau bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam? Allah menciptakan Nabi Adam dengan langsung dengan tangannya. Itu nan sase itu. Bayangkan kemudian tangan Allah sebagaimana kita membuat tembikar dari tanah liat kemudian diambil hidupnya sekali. Itu yang dibayangkan orang sasik lah jadinya. Ya, makanya kita harus pahami bahwasanya Allah menciptakan Nabi Adam. Bagaimana proses menciptakan Nabi Adam? Dan banyak tanya. Pokoknya Allah terbebas dari sifat-sifat Allah. Mantap Pak. Ya, untuk awam ini kan gampang saja. Untuk awam tuh gampang saja. Masalahnya ini pangkal sesat sekarang. Kajian Islam tapi yang dibahas masalah Mu'tazilah lah, masalah Mujassimah lah, sudah terlanjur terbuka nih syubhat-syubhat. Kalau tidak diluruskan nanti orang termakan syubhat. Kalau di pondok pesantren ini memang dibahas karena memang tugas anak-anak pesantren itu menjawab syubhat. Tapi kalau di musaji tidak dibahas. Kalau tidak dibahas efeknya bisa jadi kita cuma mendapatkan kaji separuh-separuh. Bisa jadi dari orang liberal, aliran Mu'tazilah, bisa jadi kita dapat dari orang-orang Mujassimah. Ya, dua-duanya tidak boleh. Mengingkari sifat tidak boleh, menetapkan organ bagi Allah juga tidak boleh. Disitulah kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan selama duduk di sini Allah bakar dosa-dosa kita, Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua kita, Allah sayangi guru-guru kita, Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang soleh, para syuhada, para nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.